Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya Ina Romawati, mahasiswa ITPLN dari kelas AU dengan nomor induk mahasiswa 2023111616. Untuk kali ini, saya akan membahas tentang pengoperasian sistem tenaga listrik dan studi kasusnya pastinya. Baik, tanpa membuang waktu, kita langsung ke pembahasannya. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang pengenalan sistem tenaga listrik. Lalu yang kedua ada operasi sistem tenaga listrik. Yang ketiga, prinsip operasi sistem tenaga listrik. Lalu ada kondisi operasi, kegiatan operasi, pengaturan frekuensi dan tegangan, dan yang pasti studi kasusnya. Baik, langsung saja. Apa sih sistem tenaga listrik? Sistem tenaga listrik adalah sebuah sistem yang meliputi beberapa bagian yang saling terhubung dan saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan energi listrik bagi pemakai energi listrik atau konsumen. Untuk konfigurasi sistem tenaga listrik, kita dari pembangkit lalu disalurkan ke transmisi, distribusi, dan yang terakhir ke konsumen. Untuk konsumennya itu ada konsumen tegangan menengah, tegangan tinggi, dan konsumen untuk rumah, sosial, publik, dan lain-lain. Lalu, apa itu operasi sistem tenaga listrik? Operasi sistem tenaga listrik adalah pengendalian dari ketiga subsistem atau bagian utama sistem tenaga listrik agar listrik yang diproduksi dapat dikonsumsi oleh pelanggan atau konsumen. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan beban listrik secara efisien, yaitu beban terpenuhi dengan biaya yang minimum, dengan mempertimbangkan sasaran operasi tenaga listrik, yaitu sistem harus dapat memenuhi standar dalam keamanan lingkungan, memiliki keandalan yang baik, dan dapat melayani permintaan secara berkala dari waktu-waktu. Operasi sistem tenaga listrik memiliki 3 prinsip. Yang pertama ada ekonomi, andal, dan aman. Untuk ekonomi, berarti listrik harus dioperasikan secara ekonomis, tetapi dengan tetap memperhatikan keandalan dan kualitasnya. Lalu yang kedua ada aman. Prinsip keamanan berkaitan dengan kualitas atau quality, tenaga listrik yang diukur dengan kualitas tegangan dan frekuensi yang dijaga sedemikian rupa sehingga tetap pada kisaran yang diterapkan. Dan yang terakhir, yaitu keandalan. Keandalan atau security merupakan tingkat keamanan sistem terhadap kemungkinan terjadinya gangguan. Jika terjadi gangguan pada pembangkit maupun transmisi dapat diatasi tanpa mengakibatkan pelanggan atau pemadaman pada sisi konsumen. Lalu kondisi operasi sistem tenaga listrik. Untuk kondisi operasinya itu yang pertama ada normal, lalu ada gangguan, darurat, dan yang terakhir pemulihan. Kegiatan operasi sistem tenaga listrik. Untuk kegiatannya, yang pertama ada membuat ramalan kebutuhan konsumen karena listrik tidak dapat disimpan. Lalu yang kedua ada membuat perencanaan produksi pembangkit secara real time. Lalu yang ketiga ada merencanakan kebutuhan material, mesin, dan spare part. Lalu yang keempat ada mengoperasikan pembangkit sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kelima menjadwalkan maintenance, baik dari sisi pembangkit, transmisi maupun distribusi. Yang keenam ada mengendalikan pembangkit, transmisi, dan distribusi. Yang ketujuh ada mengevaluasi agar sistem tenaga listrik beroperasi secara aman, andal, efisien, mentaati ketentuan lingkungan, serta regulasi yang berlaku. Untuk pengaturan operasi sistem tenaga listrik, itu dilakukan untuk mencapai sasaran yang ada 3. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan tenaga listrik para pelanggan setiap saat. Yang kedua ada mengatur pembagian beban masing-masing pembangkit setiap saat sehingga dicapai biaya produksi yang paling ekonomis. Dan yang terakhir, mengatur ketersediaan cadangan pembangkit yang cukup setiap saat sehingga keandalan dapat dipertahankan. Untuk pengaturan frekuensi operasi sistem tenaga listrik, sebenarnya apa sih frekuensi listrik? Frekuensi adalah salah satu besaran listrik yang merupakan gelombang sinusoidal dari tegangan atau arus listrik dalam 1 detik yang diukur dengan besaran Hertz. Di mana untuk frekuensi yang diakui dari PLN yaitu 50 Hz, sehingga MW konsumsi beban dan MW yang dibangkitkan setara atau sama. Jadi tidak ada yang besar sebelah. Untuk pengaturan tegangan operasi sistem tenaga listrik,
terdapat batasan-batasannya, yaitu untuk tegangan 500 kV itu plus minus 10%, 275 itu plus minus 10%, untuk 100 tegangan 150 kV plus minus 10% untuk losisnya, tegangan 66 kV atau 70 kV itu plus 5% minus 10%, dan untuk tegangan 30 kV plus 5% minus 10%. Langsung saja untuk studi kasus di bidang kelistrikan. Di sini saya mengambil tentang gangguan pada sistem transmisi dan dampaknya, yang salah satunya pernah menggemparkan Indonesia, yaitu gangguan pada saluran transmisi 500 kV di Jawa Bali, yaitu yang menyebabkan blackout pada tanggal 4 Agustus 2019. Untuk kronologi kejadiannya, pada tanggal 4 Agustus 2019 terjadi gangguan pada sistem transmisi 500 kV di sisi selatan Pulau Jawa yang menyebabkan pemadaman listrik besar atau blackout di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah. Di mana untuk penyebab gangguannya itu ada 3. Yang pertama ada gangguan terjadi karena gangguan pada 2 sirkuit transmisi 500 kV Ungaran Pemalang. Lalu yang kedua disebabkan pohon yang tumbuh terlalu dekat dengan saluran transmisi yang menyebabkan flashover atau loncatan listrik. Dan yang terakhir karena kegagalan sistem proteksi dalam merespon gangguan dengan cepat. Yang ketiga, dampak yang ditimbulkan dari gangguan tersebut ada 4. Yang pertama ada listrik padam selama lebih dari 6 jam di daerah Jakarta dan sekitarnya. Lalu yang kedua ada gangguan transportasi seperti KRL yang terhenti karena dia menggunakan listrik. Yang ketiga ada gangguan pada komunikasi dan layanan publik. Dan yang terakhir, kerugian ekonomi yang mencapai miliaran rupiah. Lalu untuk yang keempat ada langkah pemulihan. Langkah pemulihannya itu terdapat ada 3. Yang pertama ada PLN melakukan pemulihan dengan menyalakan kembali pembangkit listrik secara bertahap atau black start. Lalu yang kedua ada sistem interkoneksi Jawa Bali dinormalkan dengan pemulihan bertahap dari timur ke barat. Dan yang terakhir melakukan evaluasi dengan meningkatkan pemangkasan vegetasi di sekitar jalur transmisi. Nah, pembelajarannya dari kasus tersebut yang kita dapat ambil, yang pertama ada pentingnya perawatan rutin dan monitoring sistem transmisi. Lalu yang kedua ada peningkatan sistem proteksi dan otomasi untuk respon yang lebih cepat. Dan yang terakhir, implementasi smart grid dan teknologi penyimpanan energi untuk meningkatkan keandalan sistem. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.